Hai, aku pengen kenalin ke kamu dua sahabatku namanya Steve dan juga Kartini. Halo tim produktif, namaku Steve, salam kenal. Hai, namaku Kartini. Aku sahabatnya pemikir digital. Salam kenal ya. Oke, Steve sama Kartini. Semoga kalian bisa akrab sama tim produktif ya. Oke guys, ini segmen baru di channel Pemikir Digital namanya Creator Tools. Nah, segmen ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tools buat kalian, para konten kreator muda yang pengen produktif di dunia digital. Oke teman-teman, biar lebih fresh karena aku cukup ngantuk ya. Aku pengen bikin kopi dulu atau mungkin teh gitu ya. Jadi selanjutnya aku pengen minta tolong Steve sama Kartini buat ngisi video ini, oke? Siap bos. Halo tim produktif. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara merubah teks menjadi suara atau text to speech. Dan gak cuman suara aja, tapi suaranya bisa kita buat lebih natural. Nggak seperti suara dari Mbah Google yang cenderung kaku dan monoton, suara yang kita buat bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Cukup Kartini dan Steve, thank you banget udah bikin prolog yang luar biasa tadi ya. Oke, kita mulai serius teman-teman. Nama toolsnya adalah voicemaker.in. Ini tools yang berfungsi untuk merubah teks menjadi suara, teman-teman. Tools ini berbasis AI, teman-teman, dan kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan. Ada banyak fitur untuk membuat suara yang kita produksi itu lebih natural. Gak seperti di Google atau tools lainnya yang cenderung kaku dan terkesan kayak robot gitu ya. Dan yang aku suka dari tools ini, teman-teman, tools ini udah menyediakan lebih dari 20 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Voicemaker ini sudah dipercaya lebih dari 1000 perusahaan di dunia, teman-teman. Seperti Piner, Sony, bahkan Coca-Cola juga menggunakan tools ini. Dan kita bisa menggunakan tools ini secara gratis, teman-teman, meskipun yang akses berbayarnya itu fiturnya lebih lengkap. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman, fitur gratisnya pun menurutku masih cukup proper untuk digunakan. Mudah banget. Kamu buka aja voicemaker.in di Google, terus klik register untuk pendaftarannya. Nah, yang aku suka banget dari tools ini, teman-teman, websitenya itu sederhana banget dan mudah dipahami. Selain itu, websitenya juga ringan untuk digunakan. Jadi, ya, menurutku user friendly lah. Kalau kamu udah registrasi, kamu langsung bisa menggunakan tools ini. Coba masukkan teks yang ingin dirubah menjadi suara. Oh iya, untuk versi gratis, hanya dibatasi 250 kata dalam sekali edit ya. Tapi nggak masalah, kalau misalnya teksmu terlalu panjang, kamu bisa edit beberapa kali dan terakhir bisa digabungkan pakai tools merge suara seperti Adobe Audition, Premiere, ataupun yang lain. Setelah teks udah dimasukkan, kamu bisa sesuaikan settingnya di bagian bawah. Di situ ada AI Engine, Standar TTS, dan Neural TTS. Bedanya apa? Kalau standar TTS itu suaranya masih terdengar seperti robot. Kalau Neural TTS itu suaranya lebih natural, hampir seperti suara manusia. Kamu pilih aja salah satu, kemudian pilih bahasa yang ingin kamu gunakan. Ada satu kelemahan nih teman-teman, untuk paket gratisan penggunaan Neural TTS-nya masih dibatasin. Hanya saja tools ini nggak memberitahu batasan spesifiknya seperti apa. Lanjut. Di samping kanan ada beberapa karakter yang bisa kamu gunakan, ada laki-laki ataupun perempuan. Kalau udah cukup oke, kamu bisa klik button convert to speech untuk memunculkan hasil suaranya. Terus klik play untuk memutar suara. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Nah, di bagian atas text box itu ada beberapa button untuk menyesuaikan suara yang dihasilkan. Yang sering aku gunakan adalah pause, emphasis, sama pitch. Kita coba tambahkan fitur pause atau jeda. Kamu pilih bagian yang ingin dikasih jeda, misalnya di sini nih. Klik pause, terus pilih jeda waktunya. Terus aku pengen nambahin emphasis atau penekanan supaya lebih natural. Penggunaan emphasis bisa kamu taruh di kalimat yang kamu tandain ya. Aku taruh di sini. Selanjutnya, aku mau pakai fitur pitch atau nada biar suara yang dihasilkan lebih menarik. Aku akan taruh di sini, teman-teman. Setelah itu tekan button convert to speech, tunggu sebentar dan jadi. Kita coba putar hasilnya. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet.
Hasilnya sebetulnya masih kurang natural ya teman-teman, tapi kamu bisa coba otak-atik lagi supaya lebih bagus. Terus di bagian bawah ada beberapa fitur tambahan. 1. Audio setting. Kamu bisa pilih format audio yang akan di-download. Di situ ada MP3, OGG, sama WAV. Terus di sampingnya ada sample rate. Untuk tanda play di sebelah kanan itu artinya harus di-upgrade ke fitur premium. Tapi nggak masalah teman-teman, untuk akses gratisnya juga masih cukup oke ya. 2. Voice setting. Di situ kamu bisa edit volume suara, kecepatan, dan nada bicara sesuai kebutuhan kamu. 3. Voice effect. Fitur ini hanya bisa diakses jika kamu langganan premium. Nah, setelah suaranya udah kamu edit semua, kamu bisa download hasilnya. Klik download. Setelah di-download, filenya akan otomatis masuk ke file manager. Selanjutnya, kamu bisa olah lebih lanjut sesuai kebutuhan konten kamu. Jawabannya bisa banget. Kalau kamu perhatikan teman-teman, sekarang tuh udah banyak banget konten kreator yang sukses ngembangin akunnya tanpa harus memperlihatkan wajah. Mereka hanya mengandalkan stock footage yang ada di internet, berbayar maupun gratisan, dan juga voice over yang bisa dibikin melalui AI seperti ini. Gimana jadinya kalau ke depan AI seperti ini itu di-upgrade jauh lebih bagus lagi. Suaranya lebih natural lagi dan masih tetap bisa diakses secara gratis. Sedangkan kita misalnya seorang kreator yang mengandalkan voice over untuk bikin kontennya. Pasti tool seperti ini itu sangat membantu buat kita. Betapa efisiennya ketika kita bisa memproduksi sebuah konten tanpa harus ngerekam suara terlebih dahulu dan langsung memasukkan teksnya, kemudian suaranya langsung muncul dengan sendirinya. Itu akan jauh-jauh memangkas waktu produksi konten kita. Tools AI yang sekarang bermunculan teman-teman itu sangat-sangat bisa membuat kita lebih efisien, terutama konten kreator seperti kita. Jadi buat kamu, apapun pekerjaannya, jangan capek, jangan mager untuk belajar dan mencari tahu perkembangan AI yang bisa membantu kerjaan kita. Karena itu penting banget teman-teman. Segitu aja teman-teman video kali ini. Kalau masih ada rekomendasi tools AI yang lain, bisa drop di komentar di bawah. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke konten kreator lain kalau dirasa bermanfaat. Sampai jumpa, salam produktif. Oh iya, kalau kamu konten kreator yang sering stuck nyari ide konten, kamu bisa tonton videoku yang satu ini. Semoga membantu. Cut.